Jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas lanjutan atau part 2 dari ABS atau Anti-Lock Braking System. Langsung saja, pada slide pertama ini sebenarnya sama dengan video sebelumnya di Anti-Lock Braking System yang part ke-1 atau part yang pertama. Ada ABS atau sistem pengereman anti-lock terkunci yang dikontrol secara elektronik dan juga fungsinya. Jadi saya ulangi lagi, jika ada beberapa yang belum melihat video part 1 boleh dilihat dulu. Tapi kalau memang belum melihat video yang di part 1, saya uraikan kembali. ABS ini adalah sistem elektronik di pengereman. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya blokir atau rem mengunci pada saat kendaraan direm secara mendadak, terutama jika mobilnya melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi ABS ini memang fungsinya sebagai keamanan ya, sebagai keamanan agar kendaraan bisa dikendalikan dengan baik. ABS ini ada beberapa unit di sini, ada seperti electronic control unit, ada brake lines, ada solenoid valve sebagai block assembly, dan juga ada pump motor. Di slide selanjutnya ada dua gambar. Ini tentang sensor kecepatan FSS atau Vehicle Speed Sensor. Di gambar yang pertama di sebelah kiri, gambar ini menunjukkan sensor yang berfungsi untuk membaca kecepatan putaran roda terdapat di setiap roda ataupun di diferensial. Maksudnya di diferensial itu tergantung dari pabriknya. Kemudian gambar yang kedua ada ABS Active Speed Sensor, yang kabel merah itu menandakan 12 volt supply, yang kabel warna ungu itu sinyal, kemudian kabel yang warna hitam itu ground atau optimal. Dan sebenarnya ada dua jenis sensor kecepatan. Sensor kecepatan yang pertama itu adalah induktif dengan 2 kabel, dan juga yang kedua Hall dengan 3 kabel. Di slide ini kita dengan seksama gambar dari motor dan pompa pengembali. Jadi di sini ada electronic control unit, kemudian yang diberi tanda warna orange itu adalah pump motor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengembalikan tekanan minyak pada jalur pengereman yang dilepaskan oleh katup ke rem. Secara mekanis, saat roda terkunci, maka tekanan hidrolik pada roda tersebut akan dikurangi sampai roda kembali berputar. Dan ketika roda sudah berhasil berputar kembali, maka pompa ABS ini akan mengembalikan tekanan hidrolik dengan cepat. Karena ABS kan elektronik ya, Bapak Ibu sekalian. Begitulah seterusnya. Jadi seterusnya ini berulang-ulang kembali. Maksudnya mekanisme pada saat roda terkunci, maka tekanan hidrolik pada roda akan dikurangi sampai roda kembali berputar. Dan ketika roda sudah berputar kembali, maka pompa ABS ini akan mengembalikan tekanan hidrolik dengan cepat seperti semula. Dan siklus ini biasanya dalam 1 detik, ini bisa berlangsung hingga 5 kali. Jadi putarannya sangat cepat sekali. Di slide selanjutnya, ini kita akan mempelajari tentang katup solenoid. Fungsinya dari katup solenoid ini adalah untuk menutup atau membuka saluran atas perintah dari ECU. Sebenarnya ada 2 macam penggunaan solenoid. Yang pertama adalah untuk menggunakan 2 solenoid, dan yang kedua menggunakan hanya 1 solenoid. Di sebelah kanan ada 2 gambar IF dan AF, bentuknya juga berbeda, bisa dicermati dengan baik. Jenis dengan 2 solenoid, solenoid valve tipe IF atau valve inlet ini normal open ya, atau selalu terbuka saat off. Sedangkan yang AV atau valve outlet ini normal close, yang artinya selalu tertutup saat off. Lanjut, ada jenis dengan 1 solenoid. Bisa dilihat dengan jelas ya Bapak Ibu sekalian, ini ada gambar tentang jenis
jika selenoidnya hanya satu. Yang dari sebelah kiri itu ada bagian-bagian ke kaliper, kemudian ke reservoir, ada katup keluar, ada rumah katup juga, garis-garis biru, kemudian garis hijau ini, kotak-kotak hijau ini adalah katup selenoid, yang di bawah juga garis-garis kotak-kotak hijau itu juga selenoid, kemudian ada katup masuk, kemudian sebelumnya juga ada ke akumulator. Operasi katupnya, posisi 1 itu adalah katup masuk membuka, katup keluar menutup. Sedangkan posisi yang kedua itu adalah jika katup masuk menutup, maka katup keluar menutup. Kemudian posisi ketiga, katup masuk menutup, lalu katup keluar menutup. Selanjutnya ada gambar detail dari dua jenis selenoid ya. Jadi jalur hidrolik ini ada dua jenis selenoid. Jalur yang pertama itu ditandai dengan warna biru, bisa dilihat secara jelas ya. Dan yang kedua atau jalur selenoid yang kedua itu ditandai dengan warna merah. Boleh di-pause videonya untuk dicermati lebih lanjut. Kemudian ini ada gambar reservoir tank dan akumulator. Dari sebelah kiri ada reservoir tank, ada inlet valve, outlet valve, kemudian ada akumulator. Reservoir tank itu terletak sebelum pompa, sedangkan akumulator itu terletak setelah pompa. Jadi bisa kita cermati dan kita hafalkan. Sekali lagi, reservoir tank itu terletak sebelum pompa, sedangkan akumulator itu terletak setelah pompa. Fungsinya dari akumulator ini adalah untuk menyimpan tekanan hidrolik atau hidrolis pada sistem ABS. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya pengurangan tekanan. Sedangkan reservoir tank itu berfungsi bersamaan dengan akumulator, yang mana dipergunakan untuk menyimpan dan juga mengatur tekanan fluida pada sistem rem. Di slide ini adalah gambar ya, jika sedang normal condition atau kondisi normal, bisa dilihat, bisa di-pause juga untuk di screenshot juga boleh, atau dipelajari lebih lanjut. Tekanan rem dari master cylinder itu langsung menghantarkan ke silinder roda, sedangkan ABS-CM tidak beroperasi. Pengereman normal tanpa pengoperasian katup in itu selalu terbuka, sedangkan katup X itu selalu tertutup. Kemudian di sini ada gambar, detail gambar dam atau buang. Jadi rekayasanya tekanan pengereman kuat, maka roda akan terkunci. Atas info FSS, ABS-CM mengurangi tekanan minyak ke roda dengan cara katup in ditutup dan katup X dibuka. Sedangkan pompa membuang tekanan rem ke sisi akumulator. Di slide ini kemudian ada gambar rekayasa hold atau menahan jika rasio slip antara 10 sampai 30%. Ini sebenarnya rasio slip ada di video part 1 ABS, di part 1 di video sebelumnya, boleh dilihat dulu. Baik, saya ulang lagi, jika rasio slip antara 10 sampai 30%, ABS-CM memerintahkan akumulator untuk apa? Untuk melakukan proses hold atau tahan. Jadi sekali lagi, jika rasio slip itu antara 10 sampai 30%, maka ABS-CM itu akan secara otomatis memerintahkan aktuator untuk melakukan proses hold atau tahan. Jadi otomatis ya, diminta untuk menahan dengan cara katup in atau on ini ditutup dan katup X itu off. Pompa itu akan langsung di-on-kan. Kemudian di slide selanjutnya ini ada ilustrasi ya secara detail tentang increase atau menaikkan tekanan. Jika rasio slip berada di bawah angka 10%, ABS-CM ini akan menaikkan tekanan minyak dengan cara yang pertama, kedua katup di-off-kan, yaitu in dibuka, X tutup. Dan juga pompa di-on-kan, maka jika pompa ini di-on-kan,
akan secara otomatis mendorong minyak ke kaliper. Di sini ada increase ya, increase itu maksudnya naik, koefisien gesek. Di sini ada 0% sampai 10% itu ditandai dengan warna pink, kemudian 10 sampai 30% holdnya, menahannya ini ditandai dengan warna kuning kehijau-hijauan. Kemudian waktu dump, waktu menurun ya, atau waktu pengereman maksudnya, 30 sampai 100% ini ditandai dengan grafik warna oranye yang menurun, dan juga cara kerja rem ABS di atas terjadi sebenarnya itu sangat cepat. Rata-rata sistem ABS ini mampu melakukan 4 proses tadi. Jadi 15 kali proses tersebut dalam 1 detik. Jadi memang sangat cepat. Di slide ini bisa dilihat lebih lanjut, bisa di pause juga. Ini adalah gambar dari sistem ABS dengan 1 katup. Selanjutnya, fungsi komponen pada unit hidrolik. Yang pertama, ini ada detailnya ya, detail dari fungsi-fungsi komponen dari unit hidrolik. Yang pertama ada solenoid valve. Gunanya untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk mengatur tekanan minyak rem ke silinder roda. Yang kedua ada pompa. Pump itu pompa ya. Fungsinya pump atau pompa ini untuk apa? Untuk menurunkan tekanan minyak rem pada kaliper dengan cara mengalirkan minyak ke akumulator. Kemudian yang ketiga, akumulator. Akumulator ini berfungsi untuk mensuplai minyak rem tekanan tinggi ke kaliper bila diperlukan. Kemudian yang keempat ada reservoir tank. Jadi reservoir tank ini berguna sebagai tempat penyimpanan minyak rem sementara. Untuk apa? Untuk menurunkan minyak rem dalam kaliper secara perlahan. Jadi secara pelan-pelan, secara bertahap. Kemudian yang kelima ada filling valve. Filling valve ini berfungsi untuk mencegah tekanan akumulator berbalik ke master cylinder sehingga rem tidak langsung menyentak. Kemudian ada bypass check valve. Ini berfungsi untuk sebagai alur kembali minyak dari kaliper ke MC saat dilepas. Dan yang terakhir ada relief valve. Apa itu relief valve? Relief valve ini berfungsi sebagai pencegah kelebihan tekanan dari akumulator yang dapat menyebabkan rem tersentak. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, relief valve ini juga sangat penting karena dia sebagai pencegah apabila ada kelebihan tekanan. Kelebihan tekanan dari mana? Dari akumulator. Yang mana jika ada tekanan berlebih bisa menyebabkan rem langsung menyentak. Di slide ini ada gambar ya yang menunjukkan jika rem bekerja normal, maka ABS tidak berfungsi. Katup in itu terbuka, katup X itu tertutup, dan pompa off. Ini kuncinya ya. Katup in terbuka, katup X tertutup, pompa itu off. Sistem masukan yang berupa putaran rotor dan sensor tidak membaca terjadinya slip antara putaran masing-masing roda, sehingga ABS tidak bekerja. Tekanan dari master cylinder diteruskan langsung menuju kaliper rem. Kemudian gambar yang kedua bisa di pause dan dicermati baik-baik. Jadi ini gambar tentang ABS mulai bekerja atau tekanan tetap atau rodanya mulai slip. Rem sudah mulai slip pada roda-roda. Akan tetapi perbedaan putaran antara masing-masing roda masih kecil. ECM-nya membaca dan memerintahkan proses hold atau proses tahan. Pengaturan fluida rem ini terjadi oleh pengaturan solenoid karena tekanan yang tetap pada keempat roda akibat penurunan tekanan oleh roda yang mulai slip sebenarnya tidak cukup besar. Di sini saya perlihatkan sekali lagi gambarnya biar jelas, lebih saya zoom tentang rem yang bekerja normal dan ABS tidak berfungsi. Kemudian di
slide yang ini saya zoom atau saya besarkan gambarnya biar bisa dilihat lebih lanjut, bisa dicermati, bisa juga di screenshot untuk dipelajari lebih lanjut tentang rem yang bekerja, tekanan tetap atau rodanya mulai slip. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai penjelasan tentang ABS part 2. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti yang sudah kami informasikan di video ABS part 1 tentang anti-lock braking system, jadi video ini akan ada 3 part. Part pertama sudah kami upload, part kedua yang sedang Anda tonton atau yang barusan saja Anda tonton, kemudian part 3 akan kami upload dalam beberapa waktu lagi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga sehat selalu, tetap bersama kami, karena kami akan tetap lanjut membahas segala sesuatu tentang otomotif, detail-detail yang belum pernah dibahas oleh akun YouTube lainnya. Terima kasih, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa.